Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan Bogor. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Micro Teaching yang dibimbing oleh DRA Tri Mahajani MPD. Diskusi kelompok adalah suatu proses kegiatan yang berlangsung secara teratur dan terkontrol yang melibatkan beberapa orang menjadi satu kelompok. Ada tujuan dari diskusi kelompok, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian mengajar kelompok. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan peranan guru dalam pengajaran kelompok. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan penggunaan dalam kelas mengajar kelompok. Yang keempat, pendekatan pribadi mengajar kelompok. Yang kelima, pendekatan mengorganisasi mengajar kelompok. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menjelaskan komponen keterampilan membimbing dan memudahkan belajar mengajar kelompok. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat gak siang-siang gini? Masih, Bu. Serius? Serius lah. Ntar ya, Ibu siapin dulu. Iya, Bu. Oke, hadir semua nggak? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Baik, di sini Ibu akan memberikan materi tentang teks eksklamasi. Nah, di sini kita akan membentuk kelompok diskusi kecil ya anak-anak. Baik, Bu. Oh iya anak-anak, Ibu lupa. Sebelum masuk ke materi kita berdoa dulu ya. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan atau membacakan kompetensi intinya terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Jadi, yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif,
dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan, berinteraksi secara efektif dan dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Lalu P3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, eksplanasial, metodologitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan eksplanasial pada bidang kajian yang spesifik dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lalu yang terakhir adalah K4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Lalu KD-nya, yang pertama, mengidentifikasi informasi atau permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksplanasi yang didengar atau dibaca. Lalu yang kedua, mengembangkan isi atau permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksplanasi yang didengar atau dibaca. Nah, tujuan pembelajaran kita itu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pedagogik, genre, saintifik, dan serial dengan metode saintifik, peserta didik dapat memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau yang dibaca, menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis, menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi, dan menyajikan hasil teks eksplanasi dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat atau komunikatif selama proses pembelajaran. Oke, di sini kita pertama akan mempelajari tentang pengertian, lalu ciri-ciri, langkah penyusun, struktur, kaidah kebahasaan, dan kemudian Ibu nanti akan memberikan contohnya terlebih dahulu ya. Ya, kita masuk ke pengertian teks eksplanasi tersendiri ya. Udah ada yang tahu belum eksplanasi itu apa? Tahu nggak? Lo? Tidak tahu, Bu. Belum tahu. Tidak tahu? Belum tahu, Bu. Jadi, teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Jadi, eksplanasi itu di dalamnya menerangkan tentang kejadian alam atau sosial. Jadi, bagaimana dapat dipahami tentang pengertian teks eksplanasi? Paham, Bu. Ibu, saya mau nanya, kalau peristiwa gunung meletus itu termasuk tidak, Bu? Bisa, itu kan terjadi karena fenomena alam ya? Iya, Bu. Ya, jadi boleh masuk. Oh iya, baik, Bu. Ya, yang selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta atau faktual. Jadi, teks eksplanasi tersendiri memuat fakta-fakta ya. Jadi, kayak benar-benar kejadian nyata. Lalu yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan, contohnya seperti sains. Yang keempat, sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Yang kelima, memiliki atau menggunakan sequence markers, contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan pertama, berikutnya terakhir. Lalu di sini ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah ada pernyataan umum. Jadi pernyataan umum itu adalah awal pembuka teks eksplanasi, sering terdapat di awal paragraf. Lalu yang keduanya ada urutan sebab akibat. Di sini isi teks eksplanasi tersendiri. Lalu ini adanya setelah paragraf awal, yaitu pernyataan umum. Dan selanjutnya ada interpretasi. Interpretasi di sini adalah kesimpulan dari isi teks eksplanasi apa yang dibahas. Itu ya anak-anak. Paham kan? Paham, Bu. Oke. Lalu selanjutnya teks eksplanasi juga memiliki kaidah kebahasaan ya anak-anak. Ya, Bu. Yang pertama itu fokus pada hal umum atau generik. Contohnya tuh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, serta udara.
Yang kedua, dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah, lebih banyak menggunakan verba material serta verba relasional atau kata kerja aktif. Ya, Bu. Nah, lalu menggunakan konjuksi waktu dan kausalitas, contohnya sehingga, pertama, jika, bila, sebelum, dan kemudian. Lalu menggunakan kalimat pasif, dan yang terakhir, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan dengan secara kasual itu benar adanya. Lalu adapun langkah menyusun teks eksplanasi ya. Yang pertama itu kalian menentukan topik yang menarik. Apa sih yang menarik untuk dibahas dari teks ini? Terus membuat rancangan kerangka teks, mengumpulkan referensi. Itu bisa dari mana aja ya. Misalnya kalian kayak mau nyari sekarang ada berita apa nih, terus kalian kayak nyari referensi dari manapun, misalnya dari internet. Lalu mengembangkan teksnya. Dan yang terakhir adalah menyunting teks itu sendiri. Oke, dari yang Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu, saya mau tanya. Iya. Jadi apakah benar, Bu, jadi kalau kita membuat sebuah teks eksplanasi itu dia berdasarkan kejadian yang sudah ada, yang sungguh ada gitu, Bu. Jadi bukan sebuah kejadian yang kita bisa karang gitu, Bu. Kita bisa mengarang. Iya, sendiri. Benar sekali, Flo. Jadi teks eksplanasi ini dituliskan berdasarkan kejadian-kejadian yang sudah kita alami. Bukan alami, maksudnya kayak emang sudah terjadi di alam ini gitu. Oh ya. Iya, Bu. Baik, dapat dipahami, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Selanjutnya kita bagi kelompok dulu ya. Soalnya kan di sini ada 8 orang. Bagi kelompok 2 kelompok saja ya. Baik, Bu. Bisa dikocok atau mau Ibu yang tunjuk? Langsung Ibu tunjuk saja. Ya udah. Berarti kelompok pertama Flo, Dini, Dina sama Devi. Lalu selanjutnya kelompok 2 ada Rida, Andre, Rere sama Reja ya. Iya, Oke, setuju ya? setuju. Iya. Oke, duduknya udah per kelompok ya anak-anak? Ya, sudah, Bu. Iya, bagus. Untuk kelompok 1. Jadi di sini Ibu terangin dulu ya. Iya. Jadi di sini Ibu ada teks eksplanasi yang kalian diskusikan itu adalah strukturnya. Baik, Bu. Iya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Ibu berikan waktu 10 menit untuk pengerjaannya, cukup? Cukup, Bu. Oke, baik, pintar-pintar ya. Waktunya dimulai dari sekarang. Silakan ya, selamat mengerjakan. Baik, Bu. Kenapa punya mental? Mama, pensil kamu butut. Daripada kamu nggak punya. Kenapa? Dulu dia nggak punya pensil. Gimana? Ada yang kesulitan? Ada yang bisa Ibu bantu kelompok 1? Alhamdulillah tidak, Bu. Kami lancar. Dikit lagi ya? Iya, tinggal sedikit lagi, Bu. Kelompok 2 gimana? Enggak, Bu, lancar banget. Pintar sekali. Iya, banyak penyemangat Bu di sini. Oh iya. Oke, Nak. Waktunya sudah habis. Sudah selesai kan semuanya? Sudah, Bu. Oke. Jadi yang mau presentasi atau memaparkan hasilnya, yang pertama kelompok siapa? Kelompok satu dulu aja, Bu. Dua aja, Bu. Ya udah, kelompok 2 ya yang pertama menunjuk. Ya, kelompok Rida ya yang tampil. Rida, Kayak aja, Bu. Rida aja ya. Semangat Rida. Jadi di sini saya mengambil contoh teks eksplanasi fenomena alam tentang gunung meletus. Pernyataan umum atau pembuka, gunung meletus merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma yang ada di bagian perut bumi. Gas di dalam perut bumi tersebut disemburkan dengan kekuatan yang sangat besar. Letusan gunung berapi menjadi salah satu bencana alam yang luar biasa dan amat besar karena gunung berapi tercipta dengan letusan yang amat hebat. Ada banyak sekali gunung berapi yang masih aktif di Indonesia. Di antara gunung berapi yang masih aktif di Indonesia adalah Gunung Merapi, Gunung Krakatau, Gunung Tambora, Gunung Toba, Gunung Kerinci, dan masih banyak lagi gunung berapi yang lainnya. Deretan
kesulitan penjelas isi dikarenakan adanya hubungan dengan batas lempeng bumi secara langsung, maka sebagian aktivitas gunung berapi berkaitan erat dengan zona kegempaan yang terbilang aktif. Di antara tanda yang bisa dikenali sebelum sebuah gunung berapi meletus adalah adanya aktivitas, misalnya perubahan suhu dan tekanan yang cukup tinggi di batas lempeng bumi tersebut. Hal tersebut menyebabkan ada berbagai material berupa batuan di sekitar gunung berapi yang meleleh. Secara umum, batuan yang meleleh tersebut dikenal dengan magma atau cairan pijar. Material yang terdapat di sekitarnya oleh magma tersebut melalui rekahan yang mendekati bagian permukaan bumi. Cairan pijar atau magma tersebut terbentuk di dalam bagian perut bumi lantaran di dalam perut bumi tersebut suhunya sangat panas. Lalu dengan adanya material-material tersebut, maka akhirnya gas akan dikirimkan sehingga menjadi tercampur dengan magma. Pembentukan magma ada pada kedalaman sekitar 60 sampai dengan 120 km di bawah permukaan bumi. Kemudian di sekitar kawah ada sebuah magma yang memiliki kandungan gas lemak. Magma tersebut pada bawah tekanan batuan-batuan. Akibat dari tekanan itulah gunung meletus terjadi dan mengeluarkan magma. Kemudian magma yang dikeluarkan oleh gunung meletus mengalir dan keluar dari bagian perut gunung menuju ke permukaan bumi. Nah, selanjutnya penutup interpretasi. Oleh karena itu, sampai hari ini diantaranya bencana yang cukup mengerikan bagi masyarakat adalah gunung meletus. Kehebatan dari letusan gunung berapi juga dapat memecah pulau dan juga menciptakan danau. Sudah selesai. Sudah, Ibu. Rida dapat referensinya dari mana? Dari internet, Bu. Sudah bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 1 ya, satu kelompok lagi. Baik, Bu. Sudah siap? Siap, Bu. Oke, silakan maju. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 2. Kelompok kami memilih dan juga membuat teks eksplanasi tentang gerhana bulan. Saya bacakan dulu ya, Bu ya. Iya, silakan. Baik, gerhana bulan merupakan satu di antara fenomena alam yang sering kita jumpai. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Hal itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Nah, pada bagian ini merupakan pernyataan umum, struktur pernyataan umum. Kemudian selanjutnya, sebenarnya pada peristiwa gerhana bulan seringkali bulan masih dapat terlihat. Hal ini dikarenakan masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi, dan kebanyakan sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Itulah sebabnya pada saat gerhana bulan akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah, tembaga, jingga atau coklat. Nah, pada bagian ini adalah merupakan bagian sebab akibatnya. Kemudian yang terakhir, ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama saat bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan, sehingga berada pada suatu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena posisi bumi saat itu. Nah, pada bagian ini merupakan struktur interpretasi. Nah, iya, bagus sekali ya Flo dan teman-temannya. Tepuk tangan semuanya. Semuanya kerja bagus ya, bagus sekali apa yang setelah kalian paparkan dan presentasikan. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu sangat bagus, luar biasa ya. Jadi kesimpulannya, teks eksplanasi itu di dalamnya memiliki 3 struktur. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, dan yang ketiga interpretasi. Oke, cukup sekian dari Ibu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ilmu yang Ibu sampaikan berguna untuk kalian ya. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sangat tidak penting. Enggak kasih
sih itu, kasih gift orang jalan keluar, makin gak jelas lagi. Sampai jumpa anak-anak. Iya Bu, sampai jumpa. Awas kakaknya. Dadah.